Mencari akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 12 dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, kita harus mengubah bentuknya ini menjadi x tambah p, kita kuadratkan, sama dengan q. Dengan nilai p, atau dengan cara mencari nanti nilai p-nya adalah b per 2a. Sementara untuk mencari nilai Q-nya sendiri yaitu B per 2A kita kuadratkan dikurang dengan C per A. Namun ketika kita lupa atau sulit mengingat rumusnya ini, kita bisa mencoba cara lain untuk mencari akar-akar dari 2x kuadrat dikurang 5x dikurang 12 sama dengan 0. Prinsipnya sama dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, tapi kita tidak menggunakan rumus ini secara langsung. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan 2x kuadrat tadi ini, kita tulis dulu soalnya, dikurang 5x, dikurang 12, sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama harus kita selalu bagi dengan A, yaitu kita bagi dengan 2. Karena di sini A-nya 2 ya, maka kita bagi 2. Jadi kalau A-nya 3, bagi 3. Ini nanti habis. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat dikurang 5 per 2x, negatif 12 dibagi 2, negatif 6, sehingga dikurang 6, sama dengan 0, seperti ini. Selanjutnya Bapak pindahkan konstantanya ke kanan, boleh, seperti ini, langsung saya pindah konstanta, sehingga di ruas kiri tinggal x kuadrat, dikurang 5 per 2, sama dengan 6. Ini dia. Nah, selanjutnya kita akan membuat bentuknya ini menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Nah, perhatikan bentuk x kuadrat dikurang 5 per 2x tadi ini bisa Bapak tulis seperti ini. X dikurang 5 per 4. Ini kita kuadratkan. Tetapi ini harus selalu kita kali dengan setengah. Jika kita ingin membuat bentuk yang di atas ini nanti menjadi x dikurang 5 per 4 kuadrat, ini harus kita kali setengah. Negatif 5 per 2 dikali setengah itu negatif 5 per 4 seperti ini ya. Itu sama dengan 6. Nah, di ruas kanan ini harus selalu ditambah. Tambah dari bentuk kuadrat ini. Dari bentuk kuadrat negatif 5 per 4-nya. Kuadrat. Hasilnya sendiri adalah negatif 5 pangkat 2 itu 25. 4 kuadrat itu 16. Kita harus selalu tambah dengan yang ini. Yaitu ditambah apa? Ditambah 25 per 16. Ini dia. Selanjutnya bisa kita kerjakan. Di ruas kiri masih sama, x dikurang 5 per 4. Kita kuadratkan sama dengan, samakan penyebutnya. Penyebutnya di sini adalah per 16. Ditambah ini juga per 16. 6 itu sama dengan 6 per 1 ya. 16 bagi 1 itu 16 dikali 6. Jadi di sini 96 ditambah dengan 25 seperti ini. Atau bisa Bapak tuliskan kembali menjadi dalam kurung x dikurang 5 per 4 kuadrat sama dengan, nah karena penyebutnya sudah sama berarti kita jumlahkan pembilangnya. 96 tambah 25 itu adalah 121, sehingga hasil di ruas kanan adalah 121 per 16. Nah, bentuknya ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Perhatikan yang ini ya, bentuk yang ini sudah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Tapi caranya tadi kita tidak dengan menghafal rumus, karena agak sedikit sulit menghafal rumus atau kamu lupa, kamu bisa menggunakan cara ini. Prinsipnya masih sama ya. Nah, sekarang dari bentuk ini kita kerjakan supaya habis bentuk kuadrat di ruas kiri, maka di ruas kanan harus kita akarkan. Dan kita buat tanda plus minus. Sehingga bisa Bapak tulis menjadi x dikurang 5 per 4 sama dengan, ini harus kita buat plus minus, dan kita akarkan yang di ruas kanan. Berarti akar dari apa? Ya, 121 per 16.
Atau bisa dituliskan kembali menjadi X dikurang 5/4 sama dengan plus minus. Akar dari 121/16 ini itu sama dengan akar 121 per akar 16. Ini dia. Akar dari 121 itu 11. Akar dari 16 itu adalah 4. Berarti bisa Bapak tuliskan menjadi plus minus dari 11/4. Atau bisa Bapak tuliskan kembali menjadi X dikurang 5/4 itu sama dengan, ingat apa arti plus minus? Plus minus dari 11/4 itu artinya ada 2, yaitu yang pertama bisa saja nanti negatif dari 11/4 atau positif dari 11/4. Ini dia ya, berarti ada satu yang negatif dan satu lagi yang positif. Nah, kita buat seperti ini sehingga X dikurang 5/4 menjadi pertama Bapak tuliskan itu sama dengan negatifnya, negatif dari 11/4 atau X dikurang 5/4, ya, X dikurang 5/4 itu satu lagi kita ambil yang positifnya, yang ini sama dengan 11/4. Nah, dari bentuk ini kita akan cari akar-akarnya, sehingga nanti dari bentuk ini X1-nya itu sama dengan negatif 11/4 ditambah. Ini kalau Bapak pindahkan konstantanya ke ruas kanan jadi positif. Jadi tambah berapa? Iya, tambah 5/4. Atau nanti nilai X2-nya, nilai X yang kedua atau akar yang kedua adalah 11/4. 11/4. Nah, ini pindah juga ke ruas kanan konstantanya menjadi tambah 5/4. Ini dia. Nah, dari bentuk ini, maka akar yang pertama atau X1-nya, karena penyebutnya sudah sama, maka jumlahkan pembilangnya. Negatif 11 tambah 5. Negatif 6 ya. Negatif 11 tambah 5 adalah negatif 6. Negatif 6/4 atau nilai X yang keduanya adalah 11 tambah 5, itu 16. 16/4. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan. Nilai X1-nya itu adalah negatif 3/2 atau nilai X yang kedua adalah 16 dibagi 4 adalah 4. Ini dia. Jadi akar-akar dari X kuadrat dikurang 5X dikurang 12 sama dengan 0 adalah negatif 3/2 ataupun 4. Inilah tadi nilai akar-akarnya ya. Negatif 3/2 ataupun 4. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar ini akar-akarnya dengan cara yang tadi. Tadi kan kita peroleh bahwasannya nilai X1-nya itu adalah negatif 3/2. Nilai X2-nya adalah apa itu? 4. Nah, bentuk ini bisa Bapak tulis menjadi 2X tambah 3. Satu lagi ini karena ini positif 4, berarti X dikurang 4. Jadi akar-akarnya ini tadi kalau ditulis dalam bentuk perkalian seperti ini. Nah, sekarang kita buktikan. Karena ini akar-akarnya, berarti nanti kalau ini dikalikan hasilnya harus sama dengan bentuk yang ini. Coba kita kalikan 2X dikali X. Yaitu 2X kuadrat. 2X dikali dengan negatif 8. Hasilnya adalah negatif 8X. 3 dikali X. Itu positif 3X. Kemudian 3 dikali negatif 4, negatif 12, sama dengan 0. Nah, dari bentuk ini, 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 12 sama dengan 0. Sudah sama ya? Berarti akar-akar dari sini tadi adalah ini, negatif 3/2 dan 4. Ini dia ya. Jadi kalau kamu kesulitan mengingat rumus yang ini tadi, rumus untuk mencari nilai P dan Q-nya, kamu bisa menggunakan cara yang ini tadi. Langkah yang pertama adalah kita harus bagi semuanya dengan nilai A, seperti ini. Karena A-nya 2 berarti bagi 2. Selanjutnya Bapak pindahkan konstantanya ke ruas kanan, seperti ini. Nah, kalau ini mau kita buat dalam bentuk kuadrat, bukan X kuadrat, tapi X, kemudian kuadratnya di luar, berarti ini harus kita kali dengan setengah. Harus selalu kita kali dengan setengah. Setengah dikali dengan negatif 5/2, itu 5/4, negatif 5/4, seperti ini. Tapi di ruas kanan harus kita jumlahkan dengan kuadrat dari bentuk ini.
Seperti ini dia ya. Mudah-mudahan dengan cara ini menambah pengetahuanmu lagi cara mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sekian dan terima kasih.